fala tajibu sholatu 'alal kafiril asli, maka tidak ada kewajiban sholat terhadap kafir asli. Saya sudah pernah bahas tentang kafir asli ini beberapa waktu yang lalu. Kafir asli itu adalah man wulidal kafir. Kafir asli itu adalah kafir yang dia dilahirkan dalam kondisi kekafirannya, sampai dia balik masih juga dalam kondisi dia kafir. Ada yang kedua namanya kafir ghairil asli. Kafir ghairil asli ini adalah kafir yang bukan asli. Kafir yang bukan asli di mana dia itu dari kecilnya itu muslim, ketika dia balik itu murtad, kemudian dia muslim kembali. Itu namanya kafir ghairil asli. Maka bagi kafir asli ini tidak ada kewajiban sholat. Wala yujibu alaihi qada'uha idza aslam. Maka tidak ada kewajiban bagi kafir asli untuk mengqadha sholatnya apabila dia masuk Islam. Pahamkan tentang qadha kan, Bu ya? Bagi kafir asli ini tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha sholatnya apabila dia masuk Islam. Wa ammal murtad, adapun orang yang murtad ini kafir ghairi asli, wa tujibu alaihi sholatu wa qada'uha in ada ilal Islam. Bagi yang murtad atau kafir yang tidak asli ini, maka wajib bagi dia dari kecilnya itu dia Islam, ketika dia balik itu kemudian dia murtad. Setelah dia murtad ini selang 5 tahun 10 tahun dia murtad. Bu, anggap sajalah dia 10 tahun itu murtad, keluar dari Islam. Setelah 10 tahun dia keluar dari Islam, setelah itu dia kembali kepada Islam. Maka dalam masalah sholat, selama 10 tahun dia itu murtad, ketika dia masuk Islam kembali, wajib qadha bagi dia itu sholat selama 10 tahun ketika dia murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikin. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Ada hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Syarillahumul Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masih bisa bertemu di episode terakhir dari program Ramadan kita. Itu mungkin pertemuan terakhir ya,
Mungkin kita insya Allah akan bertemu lagi setelah Ramadan, kalau Allah masih memberikan kita umur yang panjang, kesempatan yang luas, sehingga kita dipertemukan kembali. Salawat dan salam kepada juga Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, serta pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita yang tetap istiqomah dengan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang waktu-waktu daripada sholat, dimulai dari sholat zuhur, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya, dan terakhir adalah sholat subuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas faslun fi syuruti wujubiha. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa syaraitu wujubil salati thalathatu asya'in. Syarat-syarat wajibnya salat itu ada 3 macam. Jadi syarat ini maksudnya kalau melaksanakan sholat tidak memenuhi syarat, maka sholatnya itu tidak sah. Di dalam sholat ini ada 3 syarat. Di dalam kitab Fathul Qarib itu menyebutkan 3 syarat. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu menyebutkan 4 syarat daripada syarat wajib sholat itu. Pertama, ahaduha al-islam. Jadi yang memenuhi syarat sholat itu adalah dia harus Islam. Fala tajibu sholatu alal kafiril asli. Maka tidak ada kewajiban sholat terhadap kafir asli. Saya sudah pernah bahas tentang kafir asli ini beberapa waktu yang lalu. Kafir asli itu adalah man wulidal kafiro. Kafir asli itu adalah kafir yang dia dilahirkan dalam kondisi kekafirannya, sampai dia balik masih juga dalam kondisi dia kafir. Ada yang kedua namanya kafir ghairil asli. Kafir ghairil asli ini adalah kafir yang bukan asli. Kafir yang bukan asli di mana dia itu dari kecilnya itu muslim, ketika dia balik itu murtad, kemudian dia muslim kembali. Itu namanya kafir ghairil asli. Maka bagi kafir asli ini tidak ada kewajiban sholat. Wala yujibu alaihi qada'uha idza aslam. Maka tidak ada kewajiban bagi kafir asli untuk mengqadha sholatnya apabila dia masuk Islam. Pahamkan tentang qadha kan Bu ya? Bagi kafir asli ini tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha sholatnya apabila dia masuk Islam. Wa ammal murtad, adapun orang yang murtad ini kafir ghairi asli, wa tujibu alaihi sholatu wa qada'uha in ada ilal Islam. Bagi yang murtad atau kafir yang tidak asli ini
maka wajib bagi dia dari kecilnya itu dia Islam, ketika dia balik itu kemudian dia murtad. Setelah dia murtad ini selang 5 tahun 10 tahun dia murtad. Debu. Anggap sajalah dia 10 tahun itu murtad, keluar dari Islam. Setelah 10 tahun dia keluar dari Islam, setelah itu dia kembali kepada Islam. Maka dalam masalah sholat, selama 10 tahun dia itu murtad, ketika dia masuk Islam kembali, wajib qadha bagi dia itu sholat selama 10 tahun ketika dia murtad. Ini pernah lihat kali Ibu? Orang yang murtad masuk kembali Islam, dia qadha sholatnya. Pernah lihat? Belum ya? Tapi ada juga yang begitu, mereka sudah balik dari kecilnya lahir Islam, balik murtad, kemudian setelah dia murtad, setelah itu dia masuk Islam lagi. Saya belum pernah lihat dia qadha sholatnya itu, belum pernah. Tuh. Ya Bu ya, itu kafir yang bukan asli. Dia murtad, kemudian dia kembali ke Islam. Selama berapa tahun dia murtad itu, setelah dia masuk Islam kembali, maka wajib qadha itu sholatnya. Kalau 5 tahun dia murtad, maka 5 tahun itu dia wajib qadha sholatnya setelah dia masuk Islam kembali. Kalau 10 tahun dia murtad, setelah itu dia masuk Islam kembali, maka wajib qadha 10 tahun dia sholatnya yang dia tinggalkan selama dia murtad. Itu dalam masalah sholat. Itu yang pertama. Dia syarat yang pertama dalam sholat ini, syarat wajib yang pertama itu adalah dia harus Islam. Kalau tidak Islam maka tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Yang kedua, wathani al-bulugh. Yang kedua itu adalah balik. Fala tajibus sobiyya wa sobiyatin, maka tidak ada kewajiban sholat bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang belum balik. Walakin yu'marani biha ba'da sab'as sinin, akan tetapi orang tua itu memiliki kewajiban untuk memerintahkan anak-anak laki-laki ini dan anak-anak perempuan ini untuk mengerjakan sholat ketika usia mereka itu sudah sampai 7 tahun. Itu sudah pernah belum Bu? Usia 7 tahun anaknya disuruh sholat itu, belajar sholat. Ini hadis Nabi SAW ada 2 itu. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi kata Nabi, alimus sobiyya as-sholah, ajarkan anak-anak kalian itu sholat. Apabila dia 7 tahun, kemudian fadribuhu, pukul dia. Apabila dia tidak kerjakan sholat, sudah balik pada saat dia usia berapa? 10 tahun. 7 tahun itu diperintahkan sholat, 10 tahun apabila dia tidak sholat itu maka diberikan pelajaran kepada dia. Di sini katakan oleh Nabi, fadribuhu, pukul dia. Kalau kita selama ini ya biarin aja, ya kan Bu? Anak itu mau jadi apa nggak tahu tuh. Padahal ini diajarkan Nabi 7 tahun itu sudah perintah mereka untuk sholat. 10 tahun kalau tidak kerjakan sholat diberi dia pelajaran. In khasalat tamziju biha, apabila usia 7 tahun ini dia belum bisa membedakan ini baik ini tidak, wa illa fa ba'du tamyiz fayudribani ala tirka ba'da kamali asri sinin. Apabila anak ini sudah bisa membedakan ini sholat zuhur, ini sholat asar, ini sholat maghrib, ini sholat isya, ini sholat subuh, anak ini juga sudah tahu jumlah rakaat dari sholat ini, dia juga tidak mengerjakan sholat, maka di sini dikatakan beri mereka pelajaran karena meninggalkan sholat.
pada saat usia mereka sudah sempurna 10 tahun. Itu. Ini perintah Nabi SAW itu dikatakan seperti itu. Jadi yang kedua itu bahwa syarat wajibnya sholat itu adalah balik. Yang ketiga, wasalisu al-aqlu. Yang ketiga syarat wajibnya sholat itu dia dalam kondisi berakal. Maka tidak boleh atau tidak memenuhi syarat orang yang sholat itu dalam keadaan hilang akalnya. Suatu ketika sahabat Nabi itu dulu pada saat awal perintah sholat itu, salah satunya itu adalah sahabat Nabi Umar bin Khattab, sampai-sampai kalau mau sholat itu minum dulu berangkat sholat itu sudah datang perintah sholat, sehingga turunlah ayat Allah, la taqrabus sholah wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat sementara kalian itu dalam kondisi mabuk, karena dalam kondisi mabuk ini itu dapat menghilangkan akal. Turun ayat Allah itu, la taqrabus sholah, jangan mendekati sholat, jangan mengerjakan sholat sementara kalian dalam kondisi mabuk. Sehingga syarat yang ketiga di sini bahwa orang yang memenuhi syarat wajib sholat itu dia harus berakal. Wala tajibu 'alal majnun, maka tidak ada kewajiban sholat itu bagi orang yang gila. Gila itu biar dia tidak sholat, jangankan tidak sholat, pakaiannya compang-camping, dia maki orang, bahkan sampai bunuh orang pada saat dia gila itu rufi al-kalam, kalam Allah itu diangkat, tidak dicatat keburukannya itu. Walaupun dia sudah tua, balik itu. Karena dalam kondisi kehilangan akal. Kemudian ada 3. Kemudian yang keempat itu ditambah oleh Imam Taqiyuddin. Di dalam kitab ini yang keempat itu adalah wat-taharatu anil haid wa nifas. Dia harus bersuci. Syarat wajib yang keempat itu adalah dia harus bersuci dari haid dan nifas. Ini syarat khusus untuk perempuan. Maka perempuan yang dalam kondisi haid, perempuan yang dalam kondisi nifas itu dia tidak ada kewajiban sholat. Jangankan tidak ada kewajiban sholat, masuk di dalam masjid saja itu tidak boleh. Tidak boleh, Bu. Masuk ke dalam masjid saja tidak boleh. Jadi ada 4 itu. Yang pertama, apa yang pertama tadi? Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, ya, bersuci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan.